Gue kaget pas dia buka kopernya, itu 3/4 kopernya isinya tuh Supermi gitu. Supermi yang dibuka yang tinggal pakai Iya, air panas gitu. iya. Padahal he is very rich gitu. Di Jakarta kan masih lewat ya tukang sayur. Ya, itu nyokap gue kalau keluar itu masih suka nawar. Iya. Gue tuh sampai suka nggak tega kadang-kadang. Sampai mah udahlah gitu. Maksudnya udah murah mau ditawar apa lagi gitu. Frugal living. Oke, apa itu? Lagi Kayak istilah rame nih baru. dibicarain di mana-mana. Frugal living tuh eh kita mengelola keuangan dengan hemat dan bijaksana. Mm-mm. Tujuannya untuk menekan pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting sebenarnya. Iya. Karena banyak orang sekarang sering melakukan pengeluaran atau spend. Tapi bukannya itu memang seharusnya. Itu memang satu hal yang alami ya. Sebenarnya, Ya sebenarnya, mengelola uang dengan bijak dan hemat kan memang iya itu kan generasi di atas kita ngajarin kayak gitu, iya, which iya. is itu adalah nilai yang sangat-sangat bagus. Nggak, kenapa sekarang jadi rame dibicarakan mengenai frugal living? Karena banyak orang FOMO, Hmm. fear of missing out. Hmm. Jadi mungkin karena sosial media, mungkin karena pengaruh-pengaruh media yang lain juga dan lain sebagainya, orang-orang jadi kayak takut nggak punya ini, takut nggak punya itu, takut ketinggalan tren ini sama takut ketinggalan tren itu. Mungkin takut nggak diterima kali ya, Nah karena bisa nggak juga, mengikuti tren yang ada gitu. bisa juga. Akhirnya jadi spending hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Ya hal-hal yang nggak penting dibeliin semua gitu. Eh, Kadang-kadang gue suka ngelihat di ini ya orang-orang yang FOMO sama olahraga misalnya. Jadi semua pada goes, semuanya goes gitu. Iya. Semuanya pada lari, semuanya lari gitu. Sebenarnya sih gue sama larinya nggak masalah. Gak masalah, itu Iya. kan olahraga. Iya. Cuman kalau kita base-nya itu FOMO, Iya. kan ini bahaya. Makanya sekarang ada joki Strava tiba-tiba. Oke. Ada joki Strava kan, gue punya aplikasi Strava tapi gue suruh lo yang lari misalnya. Jadi under my name tiba-tiba karena lo yang lari bisa maraton, Oh, full jadi maraton. statsnya bagus ya buat kita Jadi orang-orang post. ngelihat gue wow gitu. Dan itu juga masuk dengan hubungan dengan frugal living karena kan joki Strava kita harus bayar. Iya betul, Iya kan? betul. Dan itu juga nggak murah juga pasti. Betul, karena cuman FOMO dan lain sebagainya akhirnya kita spending hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Iya, iya, iya. Kayak sepatu lari misalnya, sepatu sepeda itu berapa coba? Iya. Ya orang-orang yang FOMO sama gini-ginian ya, yang nggak bener-bener into cycling misalnya, nggak bener-bener into running Karena misalnya. sekarang kan kalau kita misal lari, sepeda nih kalau kita ambil contoh itu ya, kan itu kan juga banyak yang foto-foto. Bahkan yang di jalan tuh ya, Iya. kayak gitu. Gue sih nggak pernah sih. Cuman maksudnya foto, terus supaya masuk ke Instagram atau masuk ke sosial media kita kan, jadi mau nggak mau kayak harus pakai pakaian yang lengkap dong, Yes. gitu kan. Yes. Nah itu kan berhubungan dengan spending yang hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Gue sih misalnya orangnya emang punya uang lebih dan Oh lain iya, sebagainya, nggak masalah. dia mau spend kayak gimana Iya, terserah. Iya, iya. Tapi kalau base-nya FOMO itu tadi loh, Iya, iya. fear of missing out. Makanya sekarang kan survei resmi ya, Gen Z itu 60% terlibat pinjol. Gen Z, Ya itu kan Zillennials. frugal livingnya. Ya, Karena tidak bisa mengelola uang dengan bijak dan hemat gitu kan. atau enggak belum bekerja tapi mau punya. Iya. Nah ini kan bahaya juga kan. Tapi nggak juga hanya belum bekerja. Orang bekerja pun tapi kalau mau punya tapi di luar daripada penghasilannya kan Iya, juga iya, iya. masuk dengan kategori tidak bisa mengelola uang dengan bijak dan hemat. Ya, Gitu. maksudnya ini kan semua dasarnya FOMO soalnya. Dasarnya FOMO akhirnya jadinya spend yang gitu-gitu yang nggak penting. Seharusnya kan kita kan spend hal yang perlu. Nah ini beda. Hal yang perlu sama hal yang nggak penting ini beda banget gitu loh. Sangat-sangat berbeda. Jadi frugal living ini it's a must sebenarnya. Harus dijadikan hal yang normal kembali gitu loh. Menormalkan sesuatu yang sebenarnya udah normal Udah gitu. normal. Cuman karena sekarang kondisinya seperti ini jadi hal ini seakan-akan seperti kayak yang wow gitu. Padahal sebenarnya mengembalikan lagi kepada where it supposed to be, right? Yes, Yeah. yes. Ya pengeluaran mewah versus pengeluaran yang diperlukan. Nah, iya kan ini yang kita bahas barusan kan? Kita bahas barusan pengeluaran mewah
Ya kalau orang yang punya duit nggak apa-apa. Tapi kalau memaksakan keadaan, memaksakan kehendak kita sendiri Iya. dan kita nggak punya, Iya. kan ini bahaya banget. Iya. Membahayakan keluarga, membahayakan diri sendiri, Iya. Iya. dan lain sebagainya. Kita bisa terlibat hutang, bisa terlibat dengan debt collector, Iya. terlibat nama baik kita, Iya. dan lain sebagainya. Jadi bedakan antara pengeluaran mewah versus pengeluaran yang emang perlu. Diperlukan. Nah Iya. kalau emang perlu ya it's very okay. Dibajetin gitu. Itu pun kita mesti budgeting ya. Tapi kan kembali lagi seperti yang tadi dari awal, kalau mengelola uang dengan bijak dan hemat kan tergantung level sosial kita kan ya, pekerjaan kita kan. Jadi apa yang kelihatan mewah belum tentu orang itu merupakan sebuah kemewahan. Tapi buat orang tertentu itu sebenarnya sebuah kemewahannya sebenarnya belum waktunya untuk mereka beli gitu. Iya, iya. Atau masuk di dalam expensesnya mereka. Ya soalnya gue ngelihat banyak banget kayak konglomerat di luar Indonesia. Justru gaya hidup mereka sederhana banget. Iya, iya. Mereka cuma pakai sandals, mereka cuma pakai celana training biasa, nggak brand-brand yang gimana gitu. Mereka sederhana sekali. Sebenarnya kalau bukan hanya di luar, di level-level di sini juga sama. Yang sebenarnya di level atas banget malah mereka tampil sederhana karena sudah tidak ada perlu yang pembuktian dengan cara mereka berpakaian. Nothing to prove gitu kan. Yeah. Tapi kalau yang setengah-setengah ini mereka harus membuktikan gitu bahwa mereka is someone dengan apa yang mereka pakai segala semua. Seperti yang lo bilang, kalau misalnya mereka punya ya nggak nothing wrong gitu. Ya. Jadi frugal living ini kita harus benar-benar pikir 2 kali misalnya sebelum membeli. Jadi kita bisa masuk ke ranah yang namanya kita benar-benar mengelola uang dengan bijak dan hemat, bijaksana gitu loh. Jadi kalau mau beli jangan emosian, ya pikir 2 kali. Tapi bener sih kalau kita misalnya mau beli sesuatu tuh kalau langsung kita beli ya, tapi kalau kita tunda dulu, kadang-kadang kita jadi mikir. Betul. Ya ada waktu nih sebenarnya. Betul banget. Gue perlu nggak nih kayak gitu. Betul banget. Tapi kan memang sebenarnya kayak di e-commerce itu mereka melakukan segala sesuatu supaya orang itu nggak menunda untuk membeli gitu. Ya itu kan memang sudah dilakukan sedemikian rupa, baik itu marketingnya sampai ke salesnya. Ya. Bahkan di generasi di atas kita tuh masih ada teknik-teknik menawar kan. Dalam mereka membeli sesuatu gitu, mereka masih punya kemampuan menawar kayak tukang sayur lah di Jakarta kan masih lewat ya tukang sayur. Ya itu nyokap gue kalau keluar itu masih suka nawar. Gue tuh sampai suka nggak tega kadang-kadang. Sampai mah udahlah gitu. Maksudnya udah murah mau ditawar apa lagi gitu. Nah kalau sekarang masih gitu. Enggak, maksudnya generasi sekarang. Ya I don't know mereka masih deal with tukang sayur apa tidak. Karena kebanyakan kan beli di banyak di online aplikasi-aplikasi bla 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 gitu. aplikasi. Iya. Nah nyokap gue tuh masih nawar dan itu adalah sebenarnya dia ngomongnya selalu gini, ya namanya juga mama-mama pasti nawar gitu, namanya juga ibu-ibu rumah tangga gitu loh. Jadi yang gue lihat ternyata dia tuh mau menghemat dari segala aspek ya, sampai kalau perlu nawar dia akan nawar. Tapi gue perhatikan ya ini kan ada dua sisi ya. Malah gue lihat sekarang anak-anak Gen Z sekarang sama milenial, mereka udah pinter untuk investasi loh. Jadi mereka udah pinter untuk ngelola keuangan, bisnis juga. Ini di luar yang pinjol tadi. Ya dipinjol atau yang memang try to prove something yang sebenarnya mereka belum waktunya untuk beli ini dan beli itu. Tapi kalau sekarang generasi sekarang itu mereka benar-benar ngerti gitu. Ya kayak gue kemarin ngobrol-ngobrol, dia umurnya build a business gitu, biliar, yang satu umur 25, yang satu umur 22 gitu. And they've been together dating for 8 years gitu. Tapi dia invest sama-sama gitu. Terus gue nanya, kapan mau married? Kan udah pacaran lama 8 tahun ya dari SMP. Bilang, waduh, enggak deh, mau cari uang dulu nih, mau buka dulu beberapa cabang gitu, mungkin 3, 5, satu lagi dia mau buka lagi di BSD. Kalau yang satu ini kan udah ada di Lipomopuri gitu. They're very still young. Tapi buat mereka bilang kita mau passive income dulu nih gitu. Saya bilang come on, you're still 25, yang satu 22. Udah mikirin passive income gitu. Jadi di satu sisi gue lihat juga ada positifnya nih generasi milenial sama generasi Z ya gitu. Cuman kan kita lagi topik ini maksudnya frugal living ini supaya mereka juga bisa menjadi inspirasi gitu. Kalau dulu mungkin kita nggak terlalu mikirin seperti kayak gitu kan. Iya, ini bagus banget nih. Maksudnya dalam kita berbisnis, frugal living tuh, frugal dalam berbisnis itu penting banget.
jangan kita jadi spender yang nggak penting kan. Jadi semua kita pakai untuk puter usaha kita, Iya. untuk mengelola dengan baik, Iya. dengan bijaksana. Iya. Ini masih penting banget, ini masih relevan loh sampai Iya. hari ini dalam membangun bisnis apapun. Dan Bisnis apapun. ya itu gua rasa sih memang penting banget karena nowadays itu kalau kita benar-benar nggak bisa ngelola dengan baik ya, semua bisnis itu pasti ujung-ujungnya menjadi overspending dan Ya, akhirnya betul. nggak bisa berjalan dengan lancar gitu, nggak lama pasti tutup gitu. Iya, iya. Dan ini juga ya mungkin too much information ya, misalnya restoran. Restoran kan sekarang kita buka sosial media kita, semua restoran masuk. Ya, ada pengalaman orang ini, orang itu makan di restoran ini. Iya, betul. Dan itu juga mempengaruhi apa yang namanya frugal living. Kita akhirnya jadi spender tanpa kita sadari. Iya, iya. Loh kan saya cuma mau makan segala macam, Iya, tapi iya. ya we better check first. Iya, Itu menunya harganya berapa. Iya, iya. Itu akan mempengaruhi kita mengelola uang dengan bijaksana. Iya. Jangan gampang, misalnya ya diinin aja gitu. Maksudnya bulan ini gue mau makan di luar itu 4 kali misalnya, Iya, seminggu iya. sekali. Itu bagus daripada setiap hari makan di luar. Nah makanya itu kan itu sebenarnya kan dibutuhkan kita simpen tuh catatan Iya. semuanya kan, Nah, pengeluaran segala segitu. bagus nih. Karena kan kita semuanya harus bisa plan. Jadi kita misalnya punya budget, misalnya dapat gaji, let's say 5 juta atau 10 juta. Nah kita harus bisa breakdown kayak gitu. Jadi kita bisa ngerti nih pengeluaran untuk lifestyle tuh berapa, untuk dan lain-lain sebagainya. Tapi kok sekarang kan enggak kayak gitu. Iya, iya, iya. Dan akhirnya mereka sampai umur 30-40 ya nggak bisa punya apa-apa juga at the end of the days gitu. Iya, iya. Gue kalau ke negara namanya Inggris kayaknya gue nggak bisa frugal living kayaknya. Kenapa? Karena tiap hari ada konser. Aduh mau nangis gue. Gue mau nangis lihat jadwal konser terus band-bandnya gue seneng semua gitu kayaknya. Ya itu kan semua sama. Ya kayak orang suka di beauty gitu kan. Keluar produk-produk mau itu lipstick, mau itu alat-alat untuk beauty kan itu pasti penawarannya banyak-banyak sangat menarik kan gitu. Iya, iya. Ada yang suka hal-hal yang lucu-lucu tas atau apa ya walaupun harganya nggak mahal atau minyak wangi kan something yang they really like it gitu. iya. Tapi kembali lagi harus kita batasin. Tetapi misalnya ada sesuatu yang kita seneng gitu ya, dan kita jadi kolektor, I think it's okay. Iya. Kalau emang kita punya uang lebih dan budgetnya emang masuk, Iya. kita bisa budgetin nih untuk Iya. koleksi-koleksi saya. Kayak gue kan koleksi buku sama music, compact disc, DVD, tuh sampai hari ini gue masih beli, Iya. masih beli. Kan itu kembali lagi seperti poin yang sebenarnya yang kita butuhkan atau kita perlukan atau yang tidak kita perlukan. Nah, tapi kalau memang keuangannya belum memungkinkan, ya kita juga kembali lagi harus budget, mesti nahan gitu. Oh iya, iya. Ya kan, Iya. jangan dipaksakan juga. Tapi gue agree with you, Iya, iya. maksudnya untuk hal itu. Gue waktu masuk musim-musim yang nggak punya duit dan lain sebagainya, thanks to eBay, thanks to Groove Inc. Groove Inc. tuh eBay-nya Eropa. Oke. Groove Inc. Karena gue sama kakak gue Stanley, hi Stan. Tapi eBay masih oke nggak sih? Masih ya? Masih. Cuman eBay tuh Kayak banyak. Amazon juga kan? Ya, eBay tuh banyak nge-ban alamat-alamat di Indonesia. Iya, iya tuh. Nggak kirim barang ke Indonesia. Nggak Untuk kirim barang ke beberapa. Indonesia. Nah, kita akhirnya ketemu link namanya Groove Inc. Groove Inc. itu eBay-nya Eropa. Ada di Swiss kalau nggak salah. Itu banyak koleksi CD gue tuh dapetnya dari Groove Inc. Gue sama Stanley. Ya, dan kita selalu komunikasi dulu. Ini ada albumnya ini. Ternyata kita belum punya. Oh beli aja gitu. Ini ada DVD ini nih. Ya Black Sabbath yang ini ternyata kita belum punya. Beli aja gitu. Nah Stanley selalu abang gue tuh tugasnya dia yang eksekusi selalu. Dia yang eksekusi nanti 2 minggu lah barangnya datang. Itu maksudnya lo lakukan dari apa? Waktu dari SMA, SMP? Semenjak toko-toko CD sama toko kaset mulai tutup. Oke. Karena mulai beralih ke digital. Oke. Nah gue tuh lebih seneng, kolektor tuh lebih seneng hunting. Hunting, itu kayaknya waktu dapet, wih, itu rasanya tuh nggak ada lah rasa Indomie kayak gitulah, nggak ada pokoknya. Ya, waktu dapet CD gitu, gue nggak akan lupa waktu gue di mana gitu, gue ke toko CD, waktu itu masih ada toko CD. Itu band Kiss tahu ya, yang semuanya di make up. Yang di make up. Nah tahun 78 semua anggotanya berempat solo career. Ya, Ace Frehley, Paul Stanley, Gene Simmons sama Peter Criss. Ini 3 CD yang selain Peter Criss udah dapet CD-nya. Peter Criss yang solo, drummernya itu susah banget nyarinya.
Di mana-mana nggak ada. Nah, gue nggak akan lupa that feeling. Maksudnya Waktu dapat drummernya punya CD sendiri, maksudnya album solo. Oke. Jadi 4 anggotanya Kiss ini bikin solo project semuanya. Vokalisnya, pemain bassnya, pemain gitarnya, pemain drumnya. Nah, semua yang 3 yang lain kita udah punya. Yang pemain drumnya nih kita nggak punya. Nah, itu waktu di Belanda dapatnya. Toko CD-nya namanya Fame. Udah tutup sekarang. Itu waktu dapat Peter Criss, itu rasanya gue gak akan lupa sampai sekarang. Yang gue bilang tadi, gak ada Indomie rasanya gitu. Nah, kan lu udah dulu tuh gimana ngelola keuangan ya? Nah, itu ya dibajetin. Nah, waktu keadaan keuangan waktu itu lagi gak baik dan lain sebagainya, ya tiba-tiba thanks to itu Groove Inc and eBay ya. Karena mereka murah jualnya, ongkos kirimnya juga kalau ini nggak apa ya, nggak over lah, nggak overprice ke Indonesia. Jadi ternyata beli di situ lebih murah dibanding kita hunting. Bayangin kalau ke musik ke negara lain dan lain sebagainya. Jadi semuanya pas keadaannya, dan tentunya semuanya udah dibajetin. Nah, setiap kita kan pasti punya, seperti lo kan koleksi CD, terus apalagi sepatu, terus apalagi Air Jordan spesifik. Iya bilangnya CD, sepatu gitu. Nah, buku. Ini kan barang-barang nggak murah gitu ya. Nah, maksudnya sampai sekarang tuh lo mengelola keuangan untuk spend for your hobby atau things that you like itu gimana tuh ngelola, tapi juga di satu sisi lo juga punya simpanan juga untuk the future. Ya gue masih budgeting sampai hari ini. Gue and my wife kita masih budgeting, like kita batasin kayak 2 bulan sekali Air Jordan, sebulan mungkin 5 CD, 2 DVD, kita masih budgeting gitu. Jadi kalau ada misalnya ada 5, ada 7 CD tiba-tiba yang kita mau di waktu yang bersamaan, tahan diri dulu sampai bulan depan. Gitu. Jadi kita masih mikir-mikir gitu, masih mikir 2 kali yang tadi kita bahas, masih mikir 2 kali. Nah, terus apa lagi tuh kalau yang tadi yang di Google itu bilang? Hemat biaya utilitas ini juga penting ya. Kita jangan boros. Gue mungkin boros di rumah tuh AC. AC karena gue rada-rada gak tahan panas. Panas dengan udara yang kotor gue gak tahan. Tapi udara panas dan misalnya bersih udaranya kayak di Bali gitu, gue tahan. Tapi kalau udah udaranya panas dan kotor, I cannot stand it. Jadi AC itu mungkin yang paling boros mungkin di rumah gue ya. Dan istri gue juga tahu, maksudnya kita datang AC, nggak cuma mau tidur aja dinyalain. Karena nyokap bokap itu dari kecil ngajarin waktu kita mulai beli AC dulu, nyalain pas mau tidur ya, gitu. Bangun tidur langsung matiin gitu. Mama papa selalu begitu. Nah ini kan itu kalau soal AC gue juga sama gitu. Maksudnya sehari-hari juga tapi gue tetap usahakan untuk batasin gitu sehari, misalnya pakai di luar jam tidur ya. Tapi kembali lagi yang paling utama ini kan yang di Google itu bilang tips untuk fashion hemat tuh, gimana tuh? Ya itu tadi Air Jordan, tahan-tahan lah. Misalnya gue lihat ada outer jacket apa segala macam. For my profession mungkin istri gue selalu bilang, Jess gak apa-apa, kamu kan mesti di acara ini, di acara itu, mesti punya, tuh kamu difoto di mana-mana, mesti punya baju yang cukup berbeda-beda gitu, punya. Nah, gue tadinya rada-rada males, cuman waktu istri gue mulai encourage me, gue mulai, iya juga ya, ini mesti dibudget, tapi juga harus dibudget, dibudget dulu gitu loh. Jadi misalnya bulan ini ketemu outer maksimum itu 2 misalnya, ketemu 3 ya udah tahan dulu, tahan sampai bulan depan. Sama kayak CD yang tadi sama lu kayak bilang CD, kan, sama kayak Air Jordan. Keluar 7, tapi kalau memang budgetnya memang ada 5 atau 4 ya ambil dulu 4 gitu. Sama kayak books, sama kayak buku-buku juga. Gitu, gue juga kolektor buku-buku ini ya, gue seneng autobiografi. Autobiografinya Phil Collins, autobiografinya Metallica, anggota-anggotanya. Gue seneng baca-baca kayak gitu. Cerita suksesnya mereka dan cerita gagalnya mereka. Ya gue sih belajar juga dari anak-anak gue. Itu kan ada platform Carousel ya, kalau di Carousel yang di Singapura, something kayak eBay gitu kan. Gitu. Itu kan jual jam atau apa. Dan kayak misalnya anak-anak gue tuh kan kadang-kadang dia suka ngeliatin gitu ya. Dia salah satunya suka jam, bukan jam-jam yang mahal sih, tapi for them dari uang-uang jajan mereka kumpulin. Tapi gue sering dengar tuh misalnya dia suka 1 jam tuh ya, harganya let's say certain number lah gitu, misalnya 2 juta gitu. Kalau di luaran itu bisa jam 2,7. Tapi karena memang uangnya belum ada gitu,
dia nunggu pas waktunya ada udah kebeli kayak gitu. Jadi kadang-kadang gue lihat kasihan juga, tapi mereka tuh belajar gitu untuk menahan diri gitu. Karena nggak gampang juga kan untuk menahan diri. Dan juga kedua sekarang kayak misalnya bisa buat fashion ya, kelihatannya kan murah-murah. Baju-baju mungkin ada yang 75.000, ada celana juga 150.000, 200.000 untuk pakaian-pakaian perempuan wanita. Itu kan tanpa kita sadari, walaupun kita murah-murah, tapi kan kalau misalnya kita beli terus ya, apalagi kalau kita pakai buat kerja gitu ya, alasannya sekalipun juga itu alasan yang benar. Tapi ya lama-lama boncos juga kayak gitu. Ya. Gue masih percaya begini, maksudnya kalau barang itu emang nggak dapet, it's not for me. Gue punya pikiran seperti itu, maksudnya udah pengen banget nih, cuman karena mesti tahan karena disiplin dengan budgeting, tiba-tiba bulan depan itu barang udah nggak ada. Gue dalam hati masih punya ruang untuk ngomong gitu. It's not for me. It's not meant for me gitu loh. Jadi I'm okay. Gak sampai stres, gak sampai jadi FOMO akhirnya. Gak, biasa aja gitu loh. Biasa aja, kalau gak ada ya udah. Tapi kalau misalnya yang lo tadi bilang di awal kayak sampai orang pinjol, itu sebenarnya lebih banyak karena faktor judi online atau karena lifestyle sampai peminjam itu? Ini Gen Z yang gue baca infonya karena gaya hidup. Kan ngeri banget. Jadi ditanya gimana tuh pinjol buat apa? Buat bangun bisnis? Enggak. Buat beli iPhone. Buat beli ini. Buat gaya ternyata. Dan ini kan ngeri banget. Ini FOMO banget gitu loh. Cuman karena ini jadi latah akhirnya. Jadi spending. Dan bukan uangnya dia gitu loh. Nah ini ngeri banget kalau sampai kayak gini kan. Ya karena telepon itu jadi kayak status juga ya, part of status ya. Iya. Maksudnya nggak harus iPhone ya, bisa aja Samsung atau merek any kind of brand gitu. Gitu. Terus menurut lo batasan hidup hemat dan hidup sederhana tuh kayak gimana? Ya kalau hemat sama sederhana ya, hemat itu kan, nah gue punya temen itu pernah pergi ke Singapura. Dia anak orang kaya banget gitu. Dan baru married sekitar 3 bulan. Dan gue kenal sama istrinya. Gue kenal istrinya tuh udah lama banget gitu, udah seperti kayak anak rohani lah kayak gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya kaya gitu. Terus kita travel sama-sama dan dia satu kamar sama gua gitu. Karena kita pergi travel rame-rame, jadi yang cowok-cowok sama cewek-cewek walaupun mereka udah nikah gitu. Gua kaget pas dia buka kopernya, itu 3/4 kopernya isinya tuh Supermi gitu. Supermi yang dibuka yang tinggal pakai air panas gitu. Padahal he is very rich gitu. Jadi sampai kita pergi makan malam, dia bilang enggak lah, aku di sini aja udah bawa Supermi, bawa Aqua. Nah menurut gua tuh kadang-kadang itu yang udah berkelebihan gitu. Hemat tapi yang udah berkelebihan. Kalau hidup sederhana kan yang cukup aja gitu. Maksudnya kita aimingnya tuh yang sederhana itu udah hemat udah ke arah pelit lah kayak gitu ya gitu. Nah maksudnya hemat bagus gitu, tapi jangan sampai ke arah pelit kayak gitu. Nah, pelit itu udah gak sehat soalnya. Iya itu sih udah sangat amat terlalu. Makanya gue sampai hari ini gak pernah lupa akan kejadian seperti itu. Jadi sebenarnya sometimes juga we should enjoy what we have gitu ya. Jadi kadang-kadang orang suka pakai kasihan, baik itu orang apalagi udah berkeluarga gitu, terus alasan tuh hemat gitu. Tapi lebih larinya ke pelit gitu. Karena itu hemat bukan hanya buat orang-orang yang nggak punya aja, orang-orang yang punya pun gitu dengan hemat itu, jadi dia nggak bisa menikmati kehidupan gitu. Karena kenyamanan kehidupannya adalah kekayaannya gitu. Jadi semakin dia punya uang banyak di bank segala semua, ya kita nggak salahkan. Tapi menurut gue sih yang paling bagus ya sederhana gitu. Kan ada kata bijak dari buku yang cukup tertua lah di dunia. Ada orang menyebar harta tapi semakin kaya. Ada orang yang menghemat tapi selalu jadi miskin. I think it's true. Iya. Maksudnya konsep hemat itu kadang-kadang disalahgunakan. Tapi gue lebih suka yang lebih sederhana. Maksudnya sederhana itu dalam arti kata tergantung keuangan kita gitu. Ya buat orang tersebut ya mungkin sederhana karena dia mampu untuk beli. Mungkin itu dia pengeluarannya mungkin cuma 2%. Tapi buat orang tertentu ya untuk having a Mercedes atau having a let's say a certain car itu udah sesuatu yang mewah.
Tapi buat mereka dia sukses kok. Dia Iya. bisa ngelola keuangannya dan dia cuma pakai mungkin itu 2% 3%, ya it's okay gitu. Iya, iya. Tapi Iya. buat orang tertentu juga nggak harus juga seperti itu gitu. Ada orang punya kaya sangat luar biasa, mereka benar-benar ya sederhana. Gue punya cerita soal istri gue. Kita mau traveling, kita pernah mau ke traveling ke sebuah negara. Dan tiba-tiba dia bawa makanan dari rumah. Gue bilang, mau ngapain gitu? Bawa makan, bisa beli di sana gitu. And that night, I learn something. Gue belajar sesuatu to trust my partner. Gitu. Dan ternyata yang bicara ini instingnya istri gue. Ternyata benar sampai di negara itu, kita rencananya mau ke pulau tertentu, jadi lanjut perjalanan. Ternyata kita ketahan di kota itu. Dan di kota itu makanannya nggak ada yang enak. Nggak ada yang enak sama sekali karena kita ke delay untuk ke pulau ini. Di pulau ini makanannya enak-enak. Di sini kita mau ketahan satu malam, ternyata itu makanan yang dibawa istri gue. Itu semuanya jadi so good rasanya. Karena nggak ada makanan yang enak di kota itu. Tempat kita transit itu, tempat kita delay dan harus tinggal di situ. So I learn to trust my partner juga. Ternyata daripada kita beli-beli dan nggak enak makanannya kan jadi kesel. Ya kita spend makanan yang nggak enak tuh kan paling kesel. Maksudnya dia bawa makanan terus masak atau makanan seperti makanan kayak jadi. Makanan jadi dia bawa di koper dan lain sebagainya dan itu semua dibuka. Jadi I learn that night to trust my partner's instinct. Ternyata instingnya dia udah bicara gitu. Kayaknya walaupun kita nggak tahu kita mau di delay dan lain sebagainya. Ternyata instingnya dia udah bicara untuk bawa makanan. Dan itu akhirnya masuk kan ke frugal living daripada kita spend makanan yang kita nggak suka. Udah spend terus belum tentu kita suka. Nah itu dia, itu paling nyebelin. Nah kalau soal makanan, kalau pengalaman gue sendiri, gue ini kan termasuk orang yang nggak bisa makan yang menu yang sama berkali-kali. Satu. Kedua, gue makan tuh sehari bisa minimal 4 kali sampai 5 kali gitu. Jadi sampai come to a point, gue ngeliat pengeluaran makanan tuh sangat besar banget gitu. Sebenarnya pengeluaran makanan tuh bukan karena buat hal yang mewah, tapi buat beli makanan tuh kan mahal gitu. Beli makanan kayak warteg aja tuh mahal. Jadi gue beli makanan warteg yang porsinya gue yang cukup itu bisa 20.000, 25.000. Itu pun juga proteinnya nggak banyak gitu kan. Lo tau gue sekolah olahraga. Sampai akhirnya gue mutusin harus masak nih gitu. Ya dari nggak bisa belajar masak, cuman nggak bisa masak, akhirnya lihat-lihat dari YouTube, beli resep-resep. Dari nggak bisa belajar masak, maksudnya dari apa? nggak bisa masak, Akhirnya belajar masak. Iya. Ya dengan beli buku-buku masak, terus lihat di YouTube kan. Sekarang di YouTube kan jelas banget kan. Jelas. Ingredientnya, cara masaknya, ya tinggal bagaimana kita kelola tangan kita sendiri kan gitu. Dan itu udah hemat. Tapi gue lihat ini lama-lama pengeluarannya cukup besar gitu. Dan akhirnya gue cari catering yang sehat. Dan yang saat ini gue dapatkan itu gue bisa ambil paket yang 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan sekarang ini gue ngambilnya 1 tahun. Jadi sehari itu makanan gue per porsi itu jatuhnya hampir 9.900. Wow. Dengan healthy food, protein, vegetable yang oke banget gitu. Tapi biasanya catering kayak gitu kan bayarnya mesti 3 bulan, mesti gitu ya? Tergantung. Nah kayak gue sekarang ngambil yang 1 tahun. Nah, langsung bayar 1 tahun? Enggak, bayarnya bisa dicicil 5 5 kali. Kayak gitu. Jadi, nah itu yang penting kita ada keinginan. Nowadays gitu banyak bisnis yang bagus karena dia lulusan dari Swiss. Anak yang masak ini. Gitu. Jadi gue tahu banget tuh masakan sehatnya oke banget gitu. Dan gue ngitung-ngitung 9.900 dengan porsi yang bagus gitu ya. Maksudnya dengan vegetable, protein, dan rice segala itu gimana bisa untungnya gitu. Tapi kan mereka punya hitung-hitungan sendiri gitu. Nah tapi gue tuh cari tahu kayak gitu. Dan itu gue hemat banyak banget gitu. Jadi ini kalau bicara hemat yang benar ya kayak gitu. Ya. Lo pernah tergoda gak sih kalau dari ads yang ada di sosial media, ada barang ini? Oh iya. Gue suka tergoda sih sama Air Jordan. Bisa, tergantung, makanya kan gue bilang tergantung apa yang kita suka kan. Iya. Gue tergoda Air Jordan sama of course music.
Kalau misalnya tiba-tiba ada Instagramnya band apa gitu, tiba-tiba ngeluarin versi apa misalnya, gue tergoda banget itu. Iya. Tergoda banget, dan itu selalu di luar budgeting kita Iya. di rumah. Dan itu kan sekarang kalau kita lihat sosial media, mereka kan belajari pattern lifestyle-nya kita kan. Jadi tiba-tiba muncul aja tuh. Dari Tokopedia lah atau apa. Terus Exactly. kemudian di Instagramnya bisa carousel dilihat kanan kiri. Dan itu mereka tahu itu apa yang kita suka kan. Iya, gitu. iya. Tapi Iya. gue belajar sih dari situ ya. Mulai kapan lama-lama. lo mau belajar frugal living, mulai kapan? Gue bukannya belajar, gue udah lama frugal living gitu. Bukan mulai kapan gitu. Iya, iya. Gue belajar sih waktu ini ya, waktu gue lagi susah. Iya. Tiba-tiba belajar untuk bisa ngatur uang. Karena ada hikmat orang tua kan ya. Iya. Kalau udah menguasai ilmu habisin uang, sekarang saatnya menguasai ilmu mengelola uang. Iya, iya. Gue And rasa that's itu, true. gue rasa itu benar, Ya. gitu. Karena pada saat waktu di satu seasons yang kita cukup berkelimpahan, gitu, gue kurang bijaksana untuk bisa mengatur Ya. keuangan sehingga nggak bisa kembali lagi ke seperti yang frugal living ini. Ya. Kan sebenarnya frugal living ini ada protokol yang biasa, yang sebenarnya yang orang harus jalankan gitu. Tapi gue ngerti sekali karena been there dan that. Jadi pas waktu gue ngalami keadaan yang Susah. sulit gitu, Ya. gue mau nggak mau itu harus bisa memikirkan, dan karena dari itu menjadi habit Ya. gitu. Dan sampai saat ini itu jadi habit. Sekarang jadi kayak misalnya banyak yang gue suka, akhirnya gue seneng, gue sih ngeliat gitu, cuma lihat aja dan Nggak selalu harus beli. hampir nggak beli gitu maksudnya. Karena kita ngeliat keadaan. Jadi semakin kita lihat ada saving yang kita bisa alokasikan, gue lebih mendingan melokasikan saving karena we never know what Ya, ya. going to happen kan. Tapi kalau ke Bali harus ya. Ya, kalau menurut gue itu karena karena God's blessing. Iya, gitu iya. kan. Kalau gue sih Bali for Karena God's balancing Ya, life. God's Ya. blessing. So frugal life is still needed. Iya, iya. Ya, oke. So guys, kalau kalian ada pertanyaan, please drop di kolom komen atau DM langsung ke Instagramnya housetops.kreasi. Kita sekarang mau Pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, Iya kita. wow. Apa tuh? Stoik itu nggak selalu baik dan nggak buruk juga asal tahu penempatannya. Beberapa kenalan saya mengklaim dirinya sebagai stoik malah menjadi tipikal orang-orang yang egois parah. Minim empati dengan orang-orang. Ini pertanyaannya apa? Ini pertanyaannya apa ya? Ini Ini pernyataan ini. Ini pernyataan. Gitu. Dia setuju. Iya. Setuju banget bahwa Gue juga setuju. Maksudnya Iya. ini Tapi balance. harus jelasin dulu karena banyak yang nggak tahu stoik gitu Iya. kan. Stoicism. Iya. Podcast kita beberapa lalu kita bahas stoicism. Kayak bodo amat. Iya, Iya. kita juga bahas maksudnya. Kayak banyak orang tuh bodo amat sampai merugikan banyak orang. Pokoknya yang Iya. penting emosi dia tercapai. Iya. Kayak lo yang bilang emotion as destination. Iya, kita bahas Def Leppard kan waktu itu. Iya, iya. Itu adalah sikap masa bodoh yang keren. Yang keren. Yang Oke. keren. Iya, iya. Gitu. Jadi ya gue setuju, mesti balance. Iya. Mesti tahu penempatannya, gue setuju Iya, banget. Iya, iya. Ya. Nurul Iya. Fahria Syahrir. Thank you banget. Kita masuk ke Food testing. food testing. Wuhui. Oke, again kita food testing dari Palembang. Empetok. No, ini namanya Tekwan. Bukan, ini ada di Empetok. Iya tuh dulu, ini Taiwan dulu. Oh gitu. Heeh. Tapi ada di Empetok. Ada di mana-mana sebenarnya. Oh, gitu. Ada di Palembang, ada di mana-mana. Oh, Cuman ini Taiwannya dari ya spesifik dari Empe-Empe Tok oke. di Gading Serpong. Bukan di Alam Sutra. Gading Serpong. Beda ya. Oke. Gading Serpong. Ini kayak empek-empek. Iya. Cuman Bedanya apa ya sama empek sama Empe digoreng. sama ini? Ini direbus. Iya. Ya makan. Oke. Gimana? Rasanya gimana? Gila loh. Hah, enak nggak? Gue makannya susah. Gitu loh. Hmm. Hmm. Kita harus ke Empe Tok nih. Hmm.
Makan ikannya dong, jangan itunya. Jangan bihunnya. Salah ya? Hah? Ah. Yang gue makan apa tadi? Ininya, Apa ininya? bihun. Oh. Ada pesan sponsor dari yang punya, katanya disuruh tambahin sedikit. Boleh. Mau cobain? Boleh. Gini aja udah enak. Tapi ini aja udah enak. Cobain sih dulu. Wah Ya. gila sini. Ini di episode sebelumnya kita cobain Ya. pempeknya ya. Ini nggak ada cukanya. Nah. Ini nggak ada cukanya. Ini pakai Nggak ada, ini kuah. nanas. Iya kan? Bener. Enak ya? Wah gila sih. Wah ini sih foodie nih. Pak Yo nih foodie loh. Iya. Pak Yo. Bali bareng. Ayo itu yang kita ngebahas mengenai Pendidikan. pendidikan Entrepreneurship. Iya. Ya. Wah gila nih. Kita coba ininya. Dicoba satu-satu enak, dicoba gabungan enak banget. Dipakai ini itu tadi cuko lebih mantap lagi. Iya. Ikannya tuh berasa ikan. Banyak Taiwan itu kalau kita makan tepungnya yang berasa. Iya. Ini ikan tenggiri ya. Bukan ikan belado. Bukan ini. Apa? Belida. Apa tadi ikan jualda juga ada ya? Beli sama jual. Iya. Belida sama jualda. Wah. Gila ya kamu ya. Oh dada tuh dada gitu. Itu ada bihunnya tuh di kumis Gimana? makanan. Nah, ya, dah. Nggak ada. Oh, uban. Kirain tadi. Kirain bihun. Mister Ngeles. Ini 9 sih ini. 9. Almost perfect. Thank you Pak Yo, thank you Pempek Talk. Oh, gue belum kasih We'll be nilai, there lu ngomong soon. aja. Gue belum kasih nilai. Oh belum ya? Belum. Dia soalnya koma-koma nanti, lihat aja. 9,6 konsisten. 9,6 sama kayak pempek berarti. Kalau pakai itu cukonya, kalau pakai cuko 9,7. 9,1. Iya. Ya, gue juga sih. Gue sebelum pakai cuko 9, sesudah pakai cuko 9,5. 9,3. 9,5. Iya, berarti lu ada koma-komanya juga kan? Almost perfect. Habisnya kata lu nggak boleh 10. Iya, nggak boleh. Wah gila nih. Enak ya? 2 kali food testing dari Pempek Talk abis. Kita Ini harus belum habis sih. Kita harus pergi nih rame-rame ya. Kita pergi ke Teman-teman Alam Suta. kita ke Serpong bareng-bareng. Ya. Alright. Kapan? Guys, see ya. See you.